Sobat Edukasi, selamat datang di podcast pembelajaran bersama saya Nima Dedudasari, mahasiswa aktif semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai nih, tapi bermakna tentang topik yang sangat relevan, yaitu peran guru dan peserta didik di era digital. Kita semua tahu bahwa dunia pendidikan sekarang sedang mengalami perubahan besar karena perkembangan teknologi. Proses belajar mengajar tidak lagi terbatas di ruang kelas, melainkan dilakukan kapan saja dan juga di mana saja, asal ada koneksi internet. Nah, untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana peran guru dan peserta didik dalam beradaptasi di era digital ini, saya sudah bersama dua narasumber hebat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Indri. Jadi Ibu Indri ini merupakan seorang guru penggerak yang aktif dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, itu ada Novita. Novita ini merupakan siswi sekolah dasar yang semangat belajar dengan bantuan teknologi. Jadi selamat datang dalam podcast ini. Halo Ibu Indri dan adik Novita. Halo Dwija, terima kasih sudah mengundang saya dalam podcast kali ini. Senang sekali bisa berbagi pengalaman di sini nantinya ya. Halo Kak Dwija, aku juga senang banget bisa ikutan ngobrol bareng kalian hari ini. Wah, seneng banget ya bisa berbincang dengan Ibu Indri dan juga adik Novita. Jadi kita langsung mulai aja nih ya Ibu ya. Jadi menurut Ibu, bagaimana sih peran guru di era digital sekarang ini? Nah, kalau ditanya peran guru di era digital saat ini, tentu saja mengalami perubahan yang besar Dwija. Nah, Dwija udah tahu sendiri kan kalau dulu guru dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Namun sekarang peran guru lebih sebagai fasilitator, motivator, dan juga pembimbing. Nah, guru perlu membantu siswa menemukan dan juga memahami informasi dari berbagai sumber digital yang begitu banyak sekarang. Nah, selain itu, guru juga harus mampu berinovasi menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya dengan memanfaatkan Google Classroom, Kahoot, Canva, bahkan YouTube sebagai media pembelajaran. Tapi yang tak kalah penting, guru harus tetap menjadi teladan dalam hal etika digital agar siswa tidak hanya cakap teknologi tapi juga memiliki karakter yang kuat dan bijak dalam menggunakan teknologi, Dwija. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Jadi guru itu harus menyeimbangkan nih antara kemampuan digital dan juga nilai-nilai karakter yang dimilikinya. Nah, sekarang kita dengerin nih bagaimana sih dari sisi peserta didik. Jadi untuk Novita sebagai siswi di sekolah dasar, apa sih yang kamu rasakan belajar di era digital ini? Kalau menurut aku nih Kak, belajar di era digital itu seru banget tahu. Banyak hal baru yang bisa dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Misalnya nih, waktu belajar IPA, guruku sering sekali menampilkan video eksperimen lewat YouTube. Jadi aku bisa lihat langsung deh prosesnya. Terus, kami juga suka main kuis lewat Quizizz atau Word Wall. Jadi belajar rasanya tuh kayak main game. Tapi ya, tantangannya juga ada Kak. Kadang kalau belajar lewat HP atau laptop, aku jadi tergoda buka hal lain. Misalnya nih kayak game atau video hiburan. Jadi aku harus belajar ngatur waktu deh dan fokus supaya tetap bisa belajar dengan baik. Wah, jujur banget ya jawabannya Novita. Jadi memang benar bahwa tantangan ini tuh sering juga dialami oleh banyak siswa. Bahkan bukan siswa di sekolah dasar saja, namun kita yang sebagai mahasiswa juga sering mengalaminya, sering mengalami distraksi. Jadi bagaimana sih cara kita mengelola waktu dan tetap fokus di tengah banyaknya distraksi yang dialami? Nah, Ibu Indri, bagaimana cara Ibu menyiasati tantangan seperti itu di kelas dalam pembelajarannya Ibu? This audio was created with podcastle.ai. Menyiasati tantangan seperti itu di kelas dalam pembelajarannya Ibu nih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali nih Dwija. Tantangan terbesar memang bukan hanya pada teknologinya, tapi bagaimana cara guru mengarahkan siswa agar menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, biasanya saya berusaha membuat kegiatan pembelajaran yang interaktif dan bermakna supaya siswa lebih merasa belajar dan merasakan bahwa belajar itu bukan hanya kewajiban, tapi adalah suatu kebutuhan. Nah, saya juga menerapkan project based learning berbasis digital. Misalnya,
siswa saya minta untuk membuat presentasi tentang lingkungan dengan menggunakan Canva atau Google Slide. Nah, jadi mereka akan belajar menggunakan teknologi sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan juga berkomunikasi antar kelompok. Jadi teknologi bukan hanya sebagai pengganti guru, tapi teknologi tersebut menjadi alat bantu agar proses pembelajaran menjadi lebih hidup, Wija. Wah, keren sekali ya Bu ya. Jadi bukan sekedar pakai teknologi, tapi benar-benar digunakan untuk menumbuhkan keterampilan abad 21, yakni ada critical thinking, creativity, collaboration, dan juga communication. Iya kak, aku juga suka kalau ada tugas proyek seperti itu. Soalnya bisa kerja kelompok sama teman-teman, bikin desain, dan cari informasi sendiri di internet. Aku jadi merasa lebih percaya diri karena bisa berkontribusi. Nah itu dia, dari cerita Novita dan juga penjelasan Ibu Indri tadi, kelihatan nih bahwa peran guru dan juga peserta didik di era digital itu saling melengkapi. Guru menjadi fasilitator yang mengarahkan dan juga memberikan informasi, sedangkan peserta didik menjadi pembelajar aktif yang mandiri dan juga kreatif. Kalau begitu, menurut Ibu Indri nih, apa sih hal yang paling penting yang harus dimiliki guru dan juga siswa agar bisa berhasil di era digital? Nah, menurut saya yang paling penting adalah literasi digital dan karakter. Guru dan siswa harus paham cara menggunakan teknologi secara positif untuk belajar, berinovasi, dan berbagai hal manfaat lainnya. Tapi di sisi lain, keduanya juga harus menjaga etika, menghargai privasi, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar, Wija. Aku setuju Bu, kadang aku juga suka lihat berita di media sosial. Tapi sekarang aku belajar buat cek dulu sumbernya biar gak salah paham. Wah, hebat sekali ya Novita. Jadi itu merupakan contoh nyata bagaimana peserta didik bisa jadi pembelajar yang cerdas di era digital. Jadi peserta didik dapat mengecek dulu sumbernya agar tidak bikin salah paham atau berita hoaks. Jadi dalam diskusi hari ini, itu kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, guru di era digital berperan sebagai fasilitator, inovator, dan juga motivator yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik berperan sebagai pembelajar aktif yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi keduanya. Jadi kolaborasi keduanya ini menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan di era digital dengan tetap berlandaskan pada nilai karakter dan juga etika digital. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Indri dan juga Novita atas kesempatan dan juga pendapat yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga, Dwija. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi banyak pendidik untuk terus beradaptasi dan juga berinovasi. Terima kasih Kak Dwija, seru banget ngobrolnya. Aku jadi semangat belajar lagi. Senang dengarnya ya Ibu Indri dan juga adik Novita. Baiklah sahabat edukasi, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Mari kita wujudkan pembelajaran yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di lahiran hari. Terima kasih. This audio was created with Podcastle.ai.